Kok gue mau mulai investasi nih di tahun 2023, tapi bingung kok gue harus investasi kemana ya. Ada banyak banget nih pilihannya, deposito, obligasi, saham, reksadana, kripto, atau yang mana nih kok, atau emas. Aduh bingung kok. Ada nggak kok tips untuk investasi paling oke dan paling cocok buat kita? Kalau teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis supaya teman-teman tahu investasi terbaik di tahun 2023 untuk kamu. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Henitan di channel gue. Jadi kali ini gue akan bahas investasi terbaik di tahun 2023 yang bisa menjadi pilihan teman-teman untuk berinvestasi. Karena gue tahu di sini teman-teman pasti banyak yang udah lihat di video-video TikTok, YouTube, Short, banyak banget yang orang-orang dari selagi masih muda sudah mulai investasi. Bahkan yang udah tua pun juga masih mencari investasi terbaik. Pasti yang bisa kita investasikan untuk memperbanyak pundi-pundi uang kita. Nah, jadi gue kali ini akan bahas beberapa instrumen yang bisa menjadi pilihan teman-teman, terutama buat teman-teman yang masih bingung cara investasi yang benar gimana sih. Gue akan menjelaskan instrumen-instrumennya dan juga risiko dari masing-masing investasi. Jadi teman-teman nggak cuma tahu tingkat returnnya atau pengembaliannya atau keuntungannya kalau misalnya teman-teman investasi, tapi teman-teman juga tahu resikonya berapa besar sih dan apakah itu cocok buat teman-teman atau enggak. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak sabar, kita akan langsung list aja apa aja sih investasi yang teman-teman bisa pakai. Jadi yang pertama yaitu teman-teman harus tahu sebelum mulai berinvestasi, teman-teman harus tahu tingkat return dan juga risikonya ya teman-teman. Pastinya kalau misalnya kita ingin mendapatkan return yang tinggi, kita pasti harus menghadapi risiko yang tinggi juga. Walaupun tidak semua investasi seperti itu ya. Walaupun nggak seperti itu, maksudnya nggak high risk high return, nggak selalu. Apakah bener kok? Berarti bisa ada yang high return low risk dong. Nah, jawabannya adalah yang kayak gitu jarang. Biasanya yang paling sering adalah high risk low return teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati. Investasi itu yang pertama, catatan pertamanya adalah dia tidak selalu mengikuti high risk high return ataupun low risk low return. Dia bisa aja jadinya high risk tapi low return juga. Itu yang paling sering muncul loh teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dan menimbang-nimbang sebelum melakukan investasi. Garis besarnya memang investasi itu sebenarnya mengikuti high risk high return. Ini kalau investasinya yang benar ya. Jadi kalau teman-teman lihat berdasarkan grafiknya, teman-teman bisa lihat ada urutannya. Jadi dari yang paling aman tuh ada deposito, terus obligasi, nanti mulai lagi ke yang risikonya agak sedang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, terus ada lagi saham, lalu derivatif ya, dan juga ada kripto juga sebenarnya teman-teman yang nggak kalah tinggi risikonya. Namun kalau teman-teman lihat di grafiknya memang semakin tinggi risikonya semakin besar returnnya juga. Ini untuk investasi yang benar ya teman-teman ya, karena banyak kesalahan investasi yang teman-teman lakukan jadi malah ketemunya adalah high risk tapi low return. Itu hati-hati ya teman-teman. Nah, gue akan bahas yang umum digunakan aja ya, yang umum untuk diinvestasikan. Jadi gue akan bahas investasi yang memang umum dan juga bisa dibilang lebih aman ya teman-teman ya. Jadi gue akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah deposito teman-teman ya. Kalau siapa sih yang nggak tahu deposito, kan banyak ya yang bilang kalau misalnya gue punya uang banyak, gue pengen hidup dari uang gue aja, tinggal gue depositoin, gue hidup dari bunganya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu deposito itu apa, ya sama kayak nabung ke bank, kita bisa mendapatkan bunga setiap tahunnya ya, atau setiap bulannya. Nah, tapi kalau misalnya di deposito, bunga yang ditawarkannya itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya sama-sama nabung ke bank, cuman bunganya lebih tinggi. Bunga yang ditawarkan di deposito ke bank itu biasanya bisa sampai 2-5% per tahun ya. Itu pun biasanya masih harus dipotong pajak. Jadi sebenarnya kalau pengalaman gue bersih-bersihnya itu paling cuma dapat 2-3% per tahun ya. Jadi kalau teman-teman nabung 100 juta di deposito, teman-teman bisa dapat 2-3 juta per tahunnya teman-teman. Balik lagi, biasanya bunga deposito itu berubah-berubah. Lalu deposito risikonya termasuk tinggi atau rendah nih? Jadi deposito itu bisa dibilang risiko yang sangat-sangat rendah ya. Jadi intinya teman-teman tuh udah pasti dapat returnnya. Gak mungkin tiba-tiba uang teman-teman tuh hilang di bank gitu. Wah, tiba-tiba harganya turun nih, jadi depositonya teman-teman gak bisa dikembaliin. Itu nggak akan terjadi ya, kecuali kalau banknya bangkrut ya. Misalnya kayak bank sekelas, ya kita sebut merek aja, bank terbesar ya, misalnya ada BCA, Mandiri, BNI ya, atau BRI, misalnya tiba-tiba bangkrut, ya uang kita nggak bisa ditarik, deposito kita nggak bisa diambil. Nah, itu mungkin aja terjadi, tapi kemungkinan sangat-sangat kecil. Jadi makanya bisa dibilang deposito ini sangat-sangat aman teman-teman ya, dengan return yang memang kecil sih, tapi aman gitu. Uang teman-teman nggak akan mungkin tiba-tiba hilang ya.
Itu yang pertama, deposito. Jadi buat teman-teman yang memang gak suka risiko sama sekali ya, atau yang usianya yang memang udah agak tinggi, misalnya umur 50 atau 60 ke atas, memang deposito adalah salah satu yang disarankan. Lalu yang kedua ada obligasi pemerintah. Nah, obligasi pemerintah ini jujur aja adalah salah satu instrumen favorit ya. Kenapa favorit? Karena buat teman-teman yang belum tahu, obligasi pemerintah ini adalah surat utang ya yang ditujukan untuk pendanaan dan diterbitkan oleh negara. Dalam hal ini kita bisa sebutnya ya Republik Indonesia. Jadi obligasi pemerintah ini kenapa sangat diminati? Karena return yang lebih tinggi dari deposito, tapi bisa dibilang risikonya lebih rendah dari deposito sebenarnya ya. Kenapa? Karena dijamin oleh negara. Kalau ditanya bank sama negara kuatan mana? Ya kuatan negara ya, karena kalau negara bangkrut kemungkinan banknya ikut bangkrut juga. Jadi apakah ada risiko kita nggak dapat pengembalian dari negara? Ya mungkin aja kalau negara Indonesia bangkrut gitu teman-teman ya. Jadi makanya bisa dibilang aman menurut gua ya. Dan returnnya itu memang bisa mencapai 5-7%. Jadi lebih tinggi dari deposito. Dan kalau teman-teman pelajari lebih lanjut, pajaknya juga lebih kecil dari deposito. Jadi obligasi pemerintah ini menurut gua adalah instrumen yang paling aman tapi dengan return yang paling optimal. Ya jadi buat teman-teman yang memang lebih suka yang aman-aman, uang nggak mau hilang sama sekali, pengennya cuma nabung doang tapi returnnya lumayan tinggi, investasikan ke obligasi pemerintah. Sekalian juga kita support negara ya, seperti itu. Dan macam-macam ya. Jadi obligasi itu ada sukuk negara tabungan, ada SBR, ada sukuk retail, ada ORI. Jadi ada yang syariah buat teman-teman yang muslim mungkin ingin yang syariah juga ada juga yang umum, dan ada juga yang bunganya floating bisa berubah-berubah, ada juga yang bunganya fix. Jadi bener-bener bermacam-macam produknya dan juga bisa dibilang aman, returnnya juga lumayan. Itu yang kedua teman-teman. Nah lalu yang ketiga kita akan bahas yang mulai risikonya udah mulai sedang ya, dibilang rendah juga enggak. Kenapa? Karena kalau obligasi dan deposito itu intinya teman-teman pasti dapat segitu, pasti. Tapi kalau yang masuk ke resiko sedang, teman-teman nggak ada kepastian ya. Bisa jadi teman-teman ternyata bukannya bertambah malah turun nih uangnya. Itu bisa jadi. Beberapa instrumen yang bisa teman-teman investasikan adalah di reksadana tetap. Di reksadana pendapatan tetap ini adalah reksadana yang mengalokasikan dana himpunannya setidaknya 80% dana ke instrumen surat utang yang memiliki masa jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Intinya reksadana itu sebenarnya kita titip ke manajer investasi dan nanti manajer investasinya itu akan menginvestasikannya ke berbagai instrumen. Salah satunya adalah obligasi 80%-nya. Nah, mungkin 20%-nya lagi bisa ke saham ataupun ke instrumen yang memang lebih high risk dan bisa meninggikan return kita. Nah, makanya reksadana pendapatan tetap ini dibandingkan dengan obligasi dan deposito tentunya lebih berisiko karena bisa turun. Tapi walaupun turun juga nggak akan gitu jauh karena 80%-nya ada di obligasi. Jadi bisa dibilang aman juga ya teman-teman. Cuma memang ada risikonya lah sedikit. Returnnya bisa sampai 7-9% per tahun walaupun memang beda-beda ya returnnya tergantung dari reksadana yang dikeluarkan dari perusahaan manajemen investasi tersebut. Nah, kalau risikonya sedang ya karena betul bisa mengalami penurunan, misalnya bisa mengalami penurunan 5%, 10%, 20% itu parah-parahnya. Tapi kalau sampai hilang banget uangnya nggak akan mungkin. Ya, itu reksadana pendapatan tetap. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mendapatkan return lebih tinggi dari obligasi maupun deposito, ya teman-teman ambil kesempatan ini, risikonya ditingkatin dikit, tapi teman-teman bisa mendapatkan return yang lebih tinggi lagi. Kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan return yang lebih tinggi lagi tapi tidak se-high risk saham ataupun kripto ataupun yang future market, teman-teman bisa ke reksadana campuran. Di reksadana campuran ini adalah jenis reksadana yang alokasi dana investasinya ditempatkan di berbagai instrumen. Ada saham, obligasi, pasar uang juga. Kalau dilihat-lihat memang persentasenya saham itu hampir 50% di dana campuran ini. Sedangkan 50%-nya lagi ada di obligasi maupun pasar uang. Jadi intinya 50%-nya itu udah pasti aman, tapi 50%-nya lagi itu kayak bisa naik bisa turun nih teman-teman. Jadi lebih berisiko dibandingin yang tadi reksadana pendapatan tetap ya. Returnnya memang bisa lebih tinggi, bisa 7-13% per tahun, tapi ya risikonya lebih tinggi lagi dibanding pendapatan tetap. Jadi kalau pendapatan tetap misalnya kita turunnya 5% gitu ya, maksimal ini penurunannya bisa sampai 20% gitu ya. Lebih tinggi risikonya. Tinggal psikologi kita kuat atau enggak untuk menahan mental ketika uang kita menurun sebesar itu ya teman-teman. Nah, itu adalah reksadana campuran. Nah, kalau teman-teman memang masih muda ya, masih muda biasanya lebih suka yang high risk high return. Risikonya tinggi tapi yang penting returnnya tinggi juga nggak apa-apa karena lebih kuat mentalnya. Kalau masih muda tuh biasanya seperti itu. Kalau udah tua kan pengennya yang aman-aman aja. Tapi kalau yang masih muda, masih semangat, biasanya lebih banyak suka instrumen ini, yaitu adalah instrumen saham. Jadi yang kelima kita akan bahas saham. Kalau kita bahas saham itu sebenarnya saya yakin teman-teman udah pada tahu ya.
Saham itu adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Intinya kita kayak memiliki sesuatu bagian dari perusahaan itu ya, makanya bisa disebut itu saham. Kalau kita punya kepemilikan suatu perusahaan, kita punya saham berapa persen sih, seperti itu ya. Nah, returnnya kalau misalnya kita investasi di saham ya, misalnya di Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, atau banyak lah ya, perusahaan minyak, perusahaan otomotif, perusahaan apalagi itu, asuransi, bank, dan lain-lain. Kita tinggal pilih aja perusahaan yang memang kita yakin bahwa perusahaan itu akan berkembang ya. Misalnya kayak Goto, Shopee, itu kan juga banyak tuh sahamnya ya. Dengan menginvestasikan di saham itu return kita memang bisa sampai 12-15% per tahun ya. Ini rata-rata ya teman-teman. Ada nggak saham yang bisa naik sampai 50% dalam setahun? Ada teman-teman. Cuman biasanya kalau kita lihat dari rata-ratanya ya, ada yang rugi, ada yang plus, itu kita bisa dapat 12-15% setahun ya teman-teman. Nah, risikonya gimana nih kalau saham ya? Risikonya juga sebenarnya nggak kalah tinggi ya. Risikonya sebenarnya bisa mengalami penurunan sampai 50%. Memang kita beneran bisa dapat 50% atau 100% setahun, which is itu sangat susah, tapi penurunannya juga bisa jauh banget teman-teman. Jadi buat yang memang suka investasi saham ataupun ingin mencoba investasi saham, silahkan coba aja, tapi harus diingat ya, risikonya itu lumayan loh di saham tuh. Kalau dibilang sampai habis banget sih kemungkinannya kecil, tapi kalau misalnya menurun sampai 10%, 20%, itu sih udah jadi makanan sehari-hari ketika kita investasi saham. Jadi buat teman-teman yang masih muda boleh banget atau direkomendasikan untuk investasi saham. Jadi yang keenam itu ada kripto. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu kripto itu adalah mata uang digital. Ya, ini adalah instrumen yang paling baru. Bisa nggak kita investasi di kripto? Bisa. Jadi kripto itu sebenarnya returnnya tinggi banget ya. Bisa sampai 100%, 200%, bisa sampai 5 kali lipat, 10 kali lipat. Jadi tinggi banget ya ketika kita investasi kripto. Karena banyak tuh teman-teman saya ada yang misalnya investasi di Bitcoin. Harganya waktu itu cuman sekitaran 150 juta. Terus ternyata dia harga Bitcoin sempat naik ke 900 juta. Artinya apa? Artinya kan harganya udah naik 6 kali lipat. Berarti kalau kita invest 100 juta, kita bisa dapat jadi 600 juta ketika kita jual gitu. Bayangin, cuman dalam setahun 2 tahun, uang kita udah jadi sekitar 6 kali lipat. Investasi apalagi coba yang bisa sampai segitunya teman-teman. Kripto itu makanya bener-bener cuannya bisa gede banget. Tapi kalau lagi rugi, misalnya kita beli di 900 juta, ya di harga puncaknya kemarin. Terus sekarang harganya turun ke 300 juta. Berarti kalau teman-teman masukin 90 juta, uang teman-teman tinggal 30 juta. Pertanyaannya teman-teman kuat gak nahan mentalnya? Nah, itu yang agak susah di kripto ya, karena jujur aja memang kripto itu ketika kita memakai uang yang banyak dan uang kita misalnya 80% di kripto semua, itu pasti deg-degan terus. Kenapa? Karena bayangin uang kita bisa tiba-tiba tinggal setengah, tinggal sepertiga, dan kita kuat nggak nih nahannya? Dan saya yakin kebanyakan dari teman-teman kalau misalnya uang yang diinvestasikan ke kripto kebanyakan, bisa stres teman-teman. Jadi gue saranin kalau coba-coba 10% dari uang kita itu masih boleh deh buat investasi ke kripto ya, walaupun yang masih muda juga ya, karena memang itu cukup menakutkan sebenarnya. Lalu yang berikutnya ada derivatif teman-teman. Ini yang terakhir. Derivatif ini bisa dibilang investasi, bisa dibilang juga lebih ke trading ya, karena derivatif ini kan kontrak berjangka, futures market. Bisa dibilang kita tidak memperjualbelikan aset secara fisik, tapi aset secara kontrak ya teman-teman. Nah, jadi maksudnya menjual beli aset secara kontrak itu karena kita memanfaatkan yang namanya leverage. Jadi kita bisa membeli jumlah aset lebih banyak dari uang yang kita miliki. Misalnya kalau kita punya uang 1 juta, kita cuma bisa beli 1 gram emas. Tapi kalau misalnya di futures market, kita dengan uang 1 juta bisa beli 100 gram emas. Kenapa kita ingin membeli lebih banyak? Ya tentu saja supaya untungnya jadi berkali-kali lipat. Nah, cuman masalahnya adalah kalau prediksi kita salah, uang kita bisa habis total teman-teman. Jadi hati-hatinya adalah kita bisa mengalami margin call, atau uang kita misalnya dari 1 juta hilang semua gitu. Tapi dari uang 1 juta itu kalau lagi untung, kita bisa dapat bisa jadi 2 juta, 3 juta, 5 juta. Itu adalah hal yang sangat masuk akal di futures market. Jadi buat teman-teman yang memang lebih ingin yang super high risk tapi pengen return super tinggi juga, silakan mencoba trading kontrak berjangka ya teman-teman ya. Jadi itu adalah bisa lah buat coba-coba teman-teman, tapi saya saranin jangan masukin semua uangnya ke futures market ya, karena itu cukup sangat-sangat berisiko sebenarnya dibandingkan dengan instrumen yang lainnya. Saran saya kalau misalnya buat teman-teman yang masih muda ya tetap harus punya tabungan di obligasi ataupun deposito yang aman, atau di reksadana lah minimal, sisa atau saham juga boleh, tapi dibagi-bagi ya. Pokoknya yang paling aman itu mungkin berapa puluh persen masukin obligasi, terus beberapa puluh persennya lagi bisa ke saham, terus berapa persennya bisa ke
ke futures market. Jadi buat teman-teman yang mau seperti itu juga boleh. Oke teman-teman, jadi itu adalah beberapa instrumen investasi yang bisa gue sarankan untuk menjadi investasi di tahun 2023. Ya, kalau dari 7 instrumen investasi tadi teman-teman ada yang penasaran dan ingin dibahas lebih detail lagi, teman-teman komen di bawah dan saya akan bahas di video berikutnya lebih detail, dan saya akan sharingkan tips dan trik memilih jenis instrumen di instrumen tersebut yang paling oke untuk dibeli ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen di video ini supaya channel kami terus berkembang dan bisa men-sharingkan edukasi investasi seperti ini setiap harinya. Gue Heditan dan gue pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.